Halo semuanya, saya Leica Dias Asmarani, siswa SMA Negeri 2 Klaten, tepatnya kelas 12 IPA 1, absen 19. Di sini saya akan melakukan praktikum tekanan osmotik. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu garam, gula, timbangan, cup plastik, 2 butir telur, sendok, cuka dapur, air, dan alat tulis. Yang pertama, menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu, menimbang berat awal masing-masing telur tersebut. Selanjutnya, menaruh masing-masing telur ke dalam cup plastik yang sudah diberi keterangan menggunakan label. Menuangkan cuka ke dalam masing-masing cup plastik yang berisi telur tadi. Setelah itu, merendam kedua telur tersebut selama 1 kali 24 jam. Lalu mengapa ya dalam permukaan telur tadi terdapat gelembung-gelembung gas? Ternyata gelembung gas yang muncul ketika reaksi berlangsung merupakan hasil dari reaksi asam cuka dan cangkang telur, dan gelembung itu merupakan gas karbon dioksida. Saat cangkang telur direndam di dalam air cuka, membentuk garam kalsium karbonat larut sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis karena kulit telur rentan terhadap asam cuka. Asam dapat merusak suatu benda dan merubah ketebalannya. Jadi asam cuka ini merombak kalsium di kulit telur dan melunakkannya, sehingga bagian kulit telur yang cukup lama terkena cuka asam akan melembek. Dan ini dia kondisi telur yang sudah direndam dengan cuka selama 1 kali 24 jam. Setelah itu, membuang kedua larutan cuka tersebut. Lalu, menimbang lagi berat masing-masing telur tersebut. Selanjutnya, menaruh telur ke dalam cup plastik dan menuangkan larutan gula ke dalamnya. Menaruh telur ke dalam cup plastik dan menuangkan larutan garam ke dalamnya. Merendam telur tersebut selama 2 jam. Selanjutnya, membuang larutan gula tersebut, lalu menimbang telur dan mengamati perubahan beratnya. Membuang larutan garam tersebut, lalu menimbang telur dan mengamati perubahan beratnya. Dari praktikum tersebut terlihat bahwa yang pertama, telur yang direndam dalam air gula
mengalami perubahan berat, yaitu beratnya menjadi bertambah. Yang awalnya beratnya 50 gram menjadi 60 gram. Yang kedua, telur yang direndam dalam air garam mengalami perubahan berat, yaitu beratnya menjadi berkurang. Yang awalnya 50 gram menjadi 40 gram. Sehingga hasil yang kita dapatkan dari praktikum ini adalah yang pertama, pada telur yang direndam dalam air gula, telur tersebut termasuk ke dalam hipotonik. Karena larutan air gula memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah sehingga air bergerak masuk ke dalam sel yang menyebabkan perubahan berat pada telur, yaitu berat telur menjadi bertambah. Yang kedua, pada telur yang direndam dalam air garam, telur tersebut termasuk ke dalam hipertonik. Karena larutan air garam memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi sehingga air bergerak keluar ke permukaan sel yang menyebabkan perubahan berat pada telur, yaitu berat telur menjadi berkurang. Kesimpulannya, larutan garam jenuh lebih pekat dibandingkan larutan gula jenuh. Jika ada dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda dan dibatasi dengan membran semi-permeabel, maka larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik dapat berpindah ke larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi atau hipertonik untuk mencapai keseimbangan atau isotonik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.